Kemudian untuk masalah iman ini ada beberapa bahasan di dalam buku ini. Pertama tentang hakikat iman, ya, hakikat iman. Yang pertama tentang hakikat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat iman bahwa dia tidak semata ucapan lisan atau perilaku lahiriah yang merupakan tuntutan iman, tetapi mencakup keseluruhan dari keyakinan di dalam hati, ungkapan dengan lisan, sampai pada pembuktian berupa amal-amal ketaatan yang merupakan tuntutan berimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hakikat iman ini kita bisa baca di ayat 15 surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Ya. Ada 3 kata atau kelompok kata kunci untuk memahami hakikat iman merujuk pada ayat 15 surat Al-Hujurat ini. Pertama adalah amanu, yang kedua adalah tsumma lam yartadu, yang ketiga adalah wajahadu. Ayatnya secara lengkap adalah innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartadu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika mushadiqun. Untuk memahami bahwa ayat ini menjelaskan tentang hakikat iman, ya, yang perlu kita lihat di sana di ayat ini adalah 1, penggunaan lafal al-mu'minun. 2, pada penutup ayat diungkapkan sebagai as-shadiqun. Ini jelas menginformasikan tentang hakikat iman. Kenapa? Karena al-mu'minun, ya, maknanya adalah orang-orang yang keimanannya itu sudah mendarah daging, ya, orang yang imannya itu sudah meresap di dalam hati, menjadi pengendali sikap perilaku orang yang demikian. Jadi iman sudah menjadi sifat, iman sudah menjadi karakter, maka disebut dia sebagai al-mu'minun. Penguatnya di penutup ayat Allah mengungkapkan ulaika mushadiqun. As-shadiqun itu orang yang benar, yang maknanya adalah benar-benar beriman, ya. Karena ketika Allah mengungkapkan orang yang benar-benar beriman, Allah ungkapkan dengan lafal as-shadiqun, shadaqu, sebagaimana di ayat 2 sampai 3 surat Al-Ankabut dan ayat 177 surat Al-Baqarah. Ahasiban nasu ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina, ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi di ayat 2 sampai 3 Al-Ankabut diungkapkan dengan shadaqu, orang-orang yang benar, orang yang jujur. Di ayat 177 Al-Baqarah juga diungkap sebagai ulaikal ladzina shadaqu, ya. Lalu di ayat 15 surat Al-Hujurat tadi disebutkan ulaika humus shadiqun. Kesimpulannya, ayat 15 Al-Hujurat ini mengungkapkan hakikat iman atau orang yang benar-benar beriman. Lalu ada 3 hal yang mesti terpenuhi untuk kemudian disebut orang ini sebagai orang yang benar-benar beriman, atau imannya sudah jadi sifat, karakter, dan akhlaknya. Pertama adalah amanu, ya. Yang kedua dari tsumma lam yartabu, yang ketiga wajahadu. Amanu itu menggunakan bentuk fi'il, kata kerja, ya. Amanu
mereka itu beriman. Beriman di sini tidak dalam bentuk isim, tidak dalam bentuk kata benda, tapi dalam bentuk fi'il, kata kerja. Sehingga orang yang beriman dengan sebenarnya tadi al-mu'minun adalah mereka yang menjalani proses iman. Karena menggunakan fi'il, kata kerja, maka iman di sini adalah merupakan proses yang dijalani. Ya. Nah, proses iman itu mencakup apa saja? Proses iman itu mencakup satu, ilmu, ya. Karena tidak mungkin orang beriman kecuali harus dengan dasar ilmu. Ayat 19 surah Muhammad. Yang kedua mencakup amal. Karena pembuktian iman itu dalam bentuk amal, ketaatan yang diperintahkan. Maka orang yang beriman ya akan tampak keberimanan itu dalam amal yang dilakukan olehnya. Ayat 97 surat An-Nahl. Ya. Kemudian amal ini pun nanti ada tuntutan untuk sampai kepada amal yang diterima oleh Allah sebagai wujud dari keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Satu, benar niatnya, ikhlas niatnya. Dua, benar tata cara melakukannya. Tiga, continue, terus-menerus di dalam melakukan amal tersebut. Ya. Nah, tiga hal ini adalah amal yang terbaik, amal yang berkualitas sebagaimana Allah perintahkan. Ya, atau Allah menguji manusia agar mengisi kesempatan hidupnya dengan mengerjakan amal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, proses beriman itu juga mengupayakan satu milieu positif, bi'ah solihah, lingkungan yang kondusif yang bisa menjaga, memelihara, bahkan meningkatkan kadar dan kualitas iman tadi. Ini bagian dari proses beriman. Sebab ketika seorang telah berilmu, ia tahu, lalu ada tuntutan mewujudkan ilmu tadi dalam bentuk amal, lalu amal itu dia lakukan ikhlas, benar dan terus menerus sehingga menjadi kemampuan, keterampilan, akhlak, karakter. Muaranya harus sampai pada akhlak, tapi tidak berhenti pada kebaikan personal, kebaikan sifatnya pribadi saja. Sebab ia punya tanggung jawab juga untuk melakukan aktivitas perbaikan, memperbaiki dirinya, lalu juga memperluas kebaikan itu di lingkungan sosialnya. Nah, ini yang merupakan tanggung jawab setiap muslim yang tidak saja baik secara pribadi, tetapi juga memperbaiki. Yang di dalam istilah Quran disebut dakwah ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar, atau tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Karena lingkungan yang baik, ya, ruang sosial yang kondusif tadi itu akan berfungsi untuk kontrol sosial, ya, bagi kebaikan yang sudah kita bangun dengan susah payah, sehingga ada yang mengingatkan, ada yang menguatkan. Kemudian juga menjadi support system yang dibutuhkan, ya, agar terjaga kebaikan ini, karena ini harus dijaga terus, harus dipertahankan sampai waktunya habis. Ya, waktunya habis itu tatkala jatah usia sudah tidak ada. Karena itu tadi dibutuhkan istimroriyah, kontinuitas tadi. Dan yang keempat, bagian dari proses beriman itu doa, memohon kepada Allah, terus membersamai kehidupan yang kita jalani dengan doa yang tidak pernah berhenti. Karena sesungguhnya kemampuan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memampukannya. Ya. Nah, baik. Kemudian ini masih bagian dari penjelasan tentang iman, ayat-ayat awal 253 tadi sampai 260.
Yang kedua adalah tentang keniscayaan ujian. Ujian itu niscaya, ujian itu pasti. Sebagai apa? Pembuktian kesejatian iman. Di iman yang benar-benar al-mu'minun as-shadiqun tadi mengharuskan adanya ujian. Haruskan adanya ujian. Nah, nanti akan masuk di sana. Ujian itu diantaranya adalah masalah harta atau secara umum adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Bahkan kita juga menemukan hal ini di surat Al-Kahfi. 1 dari 4 ujian yang diungkap oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Ya. Dalam surat Al-Kahfi kan ada 4 ujian hidup. 1 ujian ya ujian apa namanya? Ujian akidah, ujian keimanan, ujian agama yang direpresentasikan, diwakili melalui kisah Ashabul Kahfi. Ya, harus menyelamatkan akidahnya di tengah masyarakat yang syarat dengan kesyirikan, bahkan penguasanya juga mendukung kesyirikan yang ada di masyarakat tersebut, sehingga keberadaan orang yang bertauhid atau sejumlah anak muda yang bertauhid ini ya dalam bahaya karena mereka terancam keselamatan jiwanya. Larinya bukan karena takut mati, larinya adalah untuk menyelamatkan keyakinan atau akidah tauhid. Ya. Ini mirip dengan ungkapan Nabi Muhammad SAW di ujung malam sebelum masuk waktu subuh, yang pagi harinya harus terlibat dalam peperangan militer perang Badar. Nabi habiskan sisa malamnya itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangis sejadi-jadinya. Lalu Nabi ungkapkan dalam munajatnya, ya Allah, kalau pasukan ini dikalahkan oleh orang-orang kafir itu, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Ya Allah, kalau pasukan ini dikalahkan oleh orang-orang kafir itu, engkau gak akan disembah lagi di bumi ini. Bukan Nabi ngancam Allah tuh enggak, tapi kekhawatiran yang sudah sampai pada puncaknya karena pasukan muslim yang hendak berperang di Badar itu adalah generasi awal yang dibina oleh Nabi, angkatan pertama yang dididik tauhid akidahnya. Besok pagi harus bertempur dengan orang-orang kafir dengan kelengkapan senjata, dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak, 3 kali lipatnya, dengan kesiapan memang untuk berperang. Sedangkan Nabi dan para sahabat pada awalnya hanya berniat mencegat kafilah dagang, tidak untuk kepentingan berperang. Secara mentalitas memang tidak bersiap untuk berperang. Yang kedua, secara senjata juga terbatas karena tidak untuk peperangan. Secara jumlah juga jauh lebih sedikit gitu. Maka muncullah kekhawatiran itu dalam munajat Nabi SAW. Ya Allah, nih kalau kalah aku gak akan disembah lagi. Siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah? Nah, Ashabul Kahfi itu juga lari menyelamatkan akidah dengan suasana batin seperti itu juga. Di negeri itu orang pemuda ini saja yang beriman. Kalau ini habis, siapa lagi yang akan menyebarkan akidah ini ya Allah? Maka mereka harus lari cari tempat berlindung, masuk ke dalam gua, dan Allah melindunginya dengan cara menidurkannya selama 309 tahun. Ya. Nah, jadi ada ujian akidah, kemudian atau ujian agama, ujian iman, kemudian ujian harta. Ini yang saya sebut salah satunya di Al-Kahfi juga ujian harta. Setelah ujian iman, kemudian ujian harta. Urutannya juga begitu di surat Al-Kahfi. Setelah kisah tentang Ashabul Kahfi, berikutnya kisah tentang pemilik 2 kebun. Nah, ini representasi satu perwakilan untuk menjelaskan ujian harta atau ujian kesenangan duniawi. Gitu. Ya.
Nah, nanti di buku ini lebih banyak berkaitan dengan ujian harta dengan berbagai transaksi muamalah yang melibatkan harta di sini. Kemudian ketiga, diteruskan dulu di Al-Kahfi tadi, ada ujian ujian ilmu, di ujian iman, ujian agama, akidah, kemudian ujian harta, lalu ujian ilmu. Ujian ilmu dalam surat Al-Kahfi itu diwakili melalui kisah Nabi Musa dan Khidir, ya, Musa dan Khidir. Ada riwayat yang dinukil di beberapa kitab tafsir latar belakang dari kisah ya Nabi Musa dan Khidir itu. Musa itu sempat kewektu dari bahasa Jawa. Bahasa Indonesia kewektu itu apa? Keceplosan. Ya, tidak bermaksud untuk sombong, tetapi muncul dalam bentuk ucapan. Apa ada orang yang lebih tahu ketimbang aku? Bukan menyombongkan diri, tapi karena aku adalah utusan Allah, ya, yang mestinya menjadi orang yang paling mengetahui, sehingga memiliki kelayakan untuk membimbing banyak orang pada jalan yang menyelamatkan. Lalu ke waktu keceplosan tadi, memang ada orang yang lebih tahu ketimbang aku. Sehingga Allah perintahkan pada Musa untuk menemui seorang hamba di antara hamba-hamba Allah di Majma'il Bahrain, di pertemuan dua laut itu, dengan baca surat Al-Kahfi. Kamu di situ dengan Khidir, ya. Baru kemudian tersadarkan Musa, oh ada orang yang lebih tahu ketimbang dirinya, karena Allah yang membimbingnya. Billadunni ilma, Allah memberikan ilmu kepada Khidir apa-apa yang Musa belum mengetahuinya. Nah, maka ini yang ketiga, ada ujian ilmu yang seringkali ada arogansi intelektual yang buat seseorang kemudian bisa jadi menolak kebenaran, ya, dari pihak lain yang dipersepsi dianggap tidak lebih tahu ketimbang dirinya. Itu bisa sampai seperti itu. Yang keempat terakhir, ujian kekuasaan yang diwakili melalui kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain diberi kekuasaan oleh Allah dan dia bisa menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan keadilan, ya. Nah, baik. Kemudian selain keniscayaan ujian untuk pembuktian kesejatian iman, lalu terkait dengan ujian harta, maka mesti difahami juga bahwa di dalam iman itu, di antara pembuktiannya setidaknya dua, ya. Pembuktian iman kepada Allah itu setidaknya dua. Satu adalah cinta, dua adalah ridho. Nah, seseorang yang beriman kepada Allah, dia memiliki kadar cinta yang luar biasa, yaitu di atas segala sesuatu yang lainnya. Ayat 165 Al-Baqarah. Nah, sehingga iman nanti akan teruji melalui persoalan cinta ini. Kalau benar seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecintaan kepada Allah itu mesti di atas segala-galanya, sehingga bisa mengatasi kecintaan kepada selainnya. Nah, maka di antara yang sangat dicintai oleh manusia adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Maka objek kesenangan ini nanti akan digunakan sebagai alat atau sarana untuk menguji iman. Ayat 14 surat Ali Imran menginformasikan segala kesenangan duniawi yang pada asalnya sifat dasar manusia memiliki kecenderungan mencintai segala kesenangan duniawi itu, sehingga Allah akan menguji manusia dengan apa-apa yang dicintainya, ya.
Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Nah, di antara kesenangan duniawi tadi, selain pasangan, anak-anak, harta yang banyak, kendaraan, ya, rumah dan sebagainya, disebutkan ada harta. Bahkan di satu ayat khusus Allah mengungkapkan kecintaan manusia pada harta itu dengan kalimat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Baik, ringkasnya itu sebagai pendahuluan ya buku ini. Kemudian masuk di ayat 260. Ya, mulai lihat itu di halaman 261 maksudnya, halaman 52, mulai 261 Al-Baqarah ya. Sampai ini cukup panjang masalah infak dan sedekah. 261 sampai ayat 274. 261 sampai 274 itu masalah infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah. Bahkan sebelum di ayat 261 secara global sudah mulai disinggung perintah untuk berinfak ini, yaitu di ayat 254. Jadi dari ayat 253 sampai ke ayat 260 disisipkan di ayat 254-nya itu perintah untuk ya berinfak. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun dan seterusnya. Segera berinfak. Nah, ini satu ayat itu disisipkan dulu. Ya. Nah, ini mengisyaratkan dari bahwa kemudian rangkaian ayat-ayat tentang keimanan disisipkan dengan ayat tentang perintah segera berinfak, mengisyaratkan korelasi dan hubungan yang erat antara keimanan dengan infak tadi. Dan hubungan ini diungkap oleh Nabi SAW dalam satu hadis, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, was-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu adalah bukti keimanan. Bukti nyata keimanan adalah shadaqah. Ya. Karena seseorang yang bersedekah menginfakkan hartanya, dia meyakini ya apa yang Allah janjikan dari infak yang dia lakukan. Ya, ada banyak janji Allah terkait dengan infak yang memotivasi seseorang untuk benar-benar melakukan amal infak itu. Kalau tidak kuat keyakinan dan imannya kepada Allah serta kepada kehidupan akhirat, maka amal infak atau sedekah itu menjadi sangat berat atau bahkan tidak dia lakukan. Nah, itu hubungannya di situ. Sehingga di antara indikasi untuk menjelaskan kualitas keberimanan, di antaranya bisa dilihat dari aktivitas infak dan sedekah yang dilakukan. Oke. Nah, seringkali di sini belum cukup berhasil orang-orang yang mengaku beriman atau merasa sudah beriman. Karena kalau sudah bicara masalah duit itu sudah lain urusan. Ya, ada banyak alasan untuk kemudian tidak melakukan. Ya, saya pernah sampaikan di sini juga bagaimana Allah sudah menjanjikan agar manusia tidak perlu khawatir dengan harta yang dia keluarkan sebagai sedekah atau infak itu. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Itu Allah sudah bilang begitu. Harta mana saja yang kamu infakkan, maka Allah yang akan ganti. Ini kalau tidak percaya kan tidak akan melakukan itu. Ya. Saya sempat sampaikan ini, coba bandingkan dengan
yang bicara itu manusia, seseorang atau teman yang mungkin baru kenal, kita kenal 2-3 hari, kita sudah sangat percaya. Dia bilang, saya nggak bawa duit, tolong dibayarkan dulu ya, besok saya ganti. Kita langsung percaya itu, tanpa ragu, kemudian kita bayarkan karena yakin besok mau dia ganti. Kalimatnya sama, tetapi kenapa kita tidak punya respon yang sama? Ketika Allah mengatakan, harta yang kamu infakkan, Allah yang akan ganti. Kenapa kita tidak sangat percaya langsung kita keluarkan itu? Apakah manusia lebih kita percaya ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Dengan kalimat yang sama, dengan jaminan yang sama bahwa akan diganti apa yang ingin kita keluarkan itu. Nah, disitulah akan tampak keimanan kita kepada Allah, keimanan pada kehidupan akhir. Nah, kemudian rangkaian ayat tentang infak tadi 261 sampai ke 274 itu terbagi setidaknya menjadi 2. Ya. 1, infak yang wajib, yaitu zakat dan nafkah untuk keluarga. 2, infak yang sunnah, yang ini kemudian sering diistilahkan sebagai sedekah tadi. Ya, walaupun sedekah atau sedekah itu bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, tidak selalu materi, tapi kita ungkapkan sebagai pembeda dari infak yang wajib tadi. Ya. Infak yang wajib dengan ungkapan zakat sebagai infak yang dengan ungkapan infak yang wajib itu disebutkan dalam banyak ayat dengan makna bahwa ia adalah zakat yang mesti dikeluarkan sebagai kewajiban bagi orang beriman. Misalnya di awal surat Al-Baqarah, ya, yunfikuna alladzina yunfikuna mimma rozaqnahum. Nah, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan pada mereka, itu sebagian ulama tafsir menjelaskan infak di situ maknanya adalah zakat. Karena di situ ada kewajiban mendirikan sholat yang disertakan dengan menginfakkan sebagian harta. Sehingga menginfakkan sebagian harta di situ karena disandingkan langsung berbarengan dengan mendirikan sholat, maka infak di situ maknanya adalah zakat. Ya. Kemudian masuk kategori infak yang wajib juga adalah nafkah untuk keluarga. Nah, baik infak yang wajib maupun infak sunnah yang kita lebih populer sebut sebagai sedekah tadi, ini semua merupakan bukti dan tuntutan iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya, sehingga kita bisa mengukur kualitas dan kadar keimanan dari sisi pelaksanaan infak yang kita lakukan. Yang kedua, mulai di ayat 275 masuk 275 ini sudah berganti model transaksinya, tidak lagi dalam bentuk infak dan sedekah, walaupun nanti di infak itu nanti banyak terkait dengan motivasi berinfak, itu arahannya untuk ikhlas. Kemudian objek infaknya, siapa saja yang kita beri infak sedekah tadi, ya. Kemudian tata cara di dalam berinfak itu nanti terungkap semua di ayat-ayat tadi, ya. Kemudian yang keempat, siapa yang lebih tepat untuk menjadi saluran dari sedekah yang kita lakukan. Itu ada semua nanti di 260 sampai 274 surat Al-Baqarah. Terus masuk di 275 surat Al-Baqarah ini sampai di ayat 275 sampai 281. Ya. Ini tentang sudah masuk tentang masalah riba. Ya, keharaman riba dan perintah untuk meninggalkannya. Ya. Nah, riba ini merupakan perilaku yang sudah umum terjadi pada masyarakat jahiliyah saat ayat itu diturunkan. Bahkan mereka
mempersepsi dan menyebarluaskan opini pemikiran bahwa riba itu sama persis dengan jual beli, ya, sama persis dengan jual beli dalam persepsi masyarakat jahiliyah, ya, untuk menguatkan kebolehan melakukan riba, ya, bagi orang masyarakat jahiliyah. Yang dilihat hanya pada sisi orientasi kepada keuntungan materi yang didapatkan. Lalu mereka mengatakan, ya, riba itu sama saja dengan jual beli. Lalu Allah bantah dengan mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Nah, ini mengisyaratkan untuk mencermati dua hal ini adalah transaksi finansial yang berbeda, ya, transaksi finansial yang berbeda, ya, sampai pada detail-detail yang tentu tidak bisa disamakan antara keduanya. Bahkan riba itu sedemikian jahatnya menghilangkan belas kasih terhadap orang lain, karena yang dipentingkan adalah mendapatkan harta yang banyak, gak peduli kesulitan orang lain. Maka sampai digambarkan orang yang makan riba itu seperti orang yang berpenyakit gila, ya, orang yang kerasukan setan, ya. Jadi artinya akalnya sudah tidak lagi waras, hatinya sudah, ya, tertutupi dari belas kasih. Dan ada ulama tafsir yang kemudian mengungkapkan di akhirat dia tidak bisa jalan tegak, ya. Persis seperti orang kesurupan. Nah, sampai diungkapkan larangan terhadap riba itu dengan mengatakan biharbim minallahi wa rasulihi. Siapa yang tetap makan riba setelah Allah menyampaikan larangannya, maka dia memaklumkan, mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi podo karo nantang Gusti Allah kira-kira. Ini tentang riba. Nah, setelah itu sampai di ayat 281, ya, masuk di ayat 282, ini tentang hutang piutang. Ini masalah harta juga, hutang piutang, ya. 282 sampai 283 tentang pencatatan hutang, ya, tentang menuliskan hutang, mendiktekan hutang, saksi-saksi dan sebagainya. Itu sampai di 283. Setelah riba itu hutang, karena riba itu terjadi dalam transaksi hutang piutang, ya. Nah, nanti bagaimana hutang piutang itu diperintahkan untuk dicatat. Walaupun nanti kajian dari 282 ke 283 itu akan ketemu dari status hukumnya mencatat hutang itu tidak sampai derajat wajib. Walaupun pada awalnya menggunakan lafal perintah yang makna asal dari perintah itu adalah wajib, tapi penelusuran, ya, keseluruhan ayat nanti akan sampai pada kesimpulan hukumnya tidak sampai wajib tetapi sunnah, ya. Tapi ini menunjukkan pentingnya pencatatan hutang, karena ini akan menjaga apa yang menjadi hak setiap orang yang punya hak, khususnya berkaitan dengan harta. Dan ini selaras dengan kaidah maksud pensyariatan syariat ini. Al-muhafadzatu 'aladdin, menjaga harta, al-muhafadzatu 'alan nafs, menjaga jiwa, dan termasuk al-muhafadzatu 'alal mal, menjaga harta, menjaga kehormatan dan sebagainya. Okay. Sehingga ini merupakan petunjuk praktis bagaimana agama ini tatkala diterapkan, maka, ya, hak atas harta itu bisa terjaga, ya. Kewajiban mesti dilaksanakan, hak orang lain terpenuhi, sehingga bisa mengatasi atau menghilangkan tindak kezaliman dalam kehidupan manusia. Baik, kemudian 283, kemudian masuk di 284 sampai akhir surat Al-Baqarah, 284 sampai 286. 284-nya berbicara tentang otoritas Allah. Nah, ini menarik karena
Yang punya kewenangan dalam mengatur semua tadi adalah pemiliknya. Dan pemilik segala sesuatu termasuk harta yang ada pada manusia, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pemiliknya. Karena segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka diungkapkan langsung di ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, milik Allah. Jadi kalau yang punya adalah Allah, maka yang memiliki otoritas untuk mengatur apa yang menjadi miliknya ya sang pemilik itu sendiri. Maka manusia hanya bisa menerima dan melaksanakan saja, karena manusia bukan pemilik yang sebenarnya. Manusia hanya mendapatkan amanah kepercayaan dari Allah di dalam mengelola apa yang menjadi milik Allah itu untuk ya mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam melaksanakan perintah Allah sebagai pemilik yang sesungguhnya, manusia mungkin saja melakukan kesalahan atau kekurangan. Maka diingatkan bahwa baik itu tampak atau tersembunyi dari pelaksanaan perintah tadi, akan ada hisabnya, ada kalkulasi di hadapan Allah nanti. Ya. Wa in tubtu ma fi anfusikum, kalian sembunyikan di dalam hatimu, kalian tampakkan. Ya, fuhu atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Ya. Kalian sembunyikan dalam hati atau kalian tampakkan, kalian lakukan sembunyi-sembunyi atau di hadapan banyak orang, yuhasibukum bihillah, Allah akan buat perhitungan, ada kalkulasinya. Ya. Nah, tetapi Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Artinya ada kesalahan-kesalahan yang mungkin akan diampuni oleh Allah. Ada kesalahan-kesalahan yang mesti niscaya dia harus mendapatkan adab dari kesalahannya. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan tindakan seperti itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, langsung di penutupnya di 285, 286. Di 285 ini diungkapkan bagaimana Rasul dan orang-orang yang beriman ya mengimani Al-Quran yang diturunkan untuk mengisyaratkan Quran ini harus jadi pedoman di dalam melaksanakan perintah Allah tadi. Ya, kita sebagai pengemban amanah dari pemiliknya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedomannya adalah Al-Quran. Ya. Dan mengimani Quran itu menerapkannya ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengimani Al-Quran juga berarti mengimani keseluruhan yang mesti diimani. Maka diuraikan kepada billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, spesifik mengimani para rasul ini adalah keseluruhan rasul tanpa kecuali. Karena ini berkaitan dengan fakta kalangan Bani Israel yang beralasan atau menjadikan argumen atau alasan itu tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Mereka beralasan kami hanya mengimani Rasul yang diutus kepada kami dan tidak setelahnya. Maka ditegaskan di sini iman pada Rasul seluruhnya. Kullun amana billah wa malaikatihi sampai la nufarriqu baina ahadim bir rusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara satupun dari para rasul, artinya semuanya diimani. Dengan demikian termasuk mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wujud keimanan itu adalah kepatuhan totalitas, ketaatan totalitas. Ya, dengan apapun yang diperintahkan, yang diungkapkan di sini dengan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami ya. Lalu dalam mematuhi tadi dimungkinkan ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan, maka kemudian dimohonkan ampunan pada Allah. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, Rabbana ya Rabb kami, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua nanti akan kembali.
Jadi berharap saat kembali sudah dalam keadaan diampuni dari dosa maupun kekurangannya dalam mengemban apa yang Allah amanahkan. Nah, tapi kasih sayang Allah dalam memerintahkan kepada hamba-hambanya itu hanya dalam batas kemampuan yang ada pada setiap hamba tadi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang pasti setiap orang akan dapat ya hasil dari perbuatan yang dilakukannya dan menanggung dari perbuatan yang dia kerjakan. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Ditutup kemudian pada bagian akhir dengan kalimat doa. Ya, setelah upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan mengerahkan segenap kemampuan untuk taat, faktanya tetap saja kita ini berpotensi melakukan kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Maka kemudian kita ungkapkan melalui doa agar dengan ini kita mendapatkan rahmat Allah ya dan ampunannya. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ada titik lemah di mana manusia melakukan kesalahan. Satu, mungkin lupa. Dua, khotok itu kesalahan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Maka dalam hal ini Allah tidak catat sebagai dosa. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Berikutnya mohon kepada Allah agar jangan dipikulkan beban berat yang kami yang sebagaimana yang dipikulkan pada umat sebelum kita. Dan faktanya syariat yang Allah bebankan pada umat Nabi Muhammad SAW itu syariat yang sudah lebih ringan dari syariat umat masa lalu. Itu saja masih ada rukhsah keringanan-keringanan yang diberikan. Dan para ulama kemudian buat kaidah dalam hal ini, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu menghadirkan kemudahan-kemudahan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Lalu mohon pula kepada Allah agar jangan memikulkan kepada kita apa kita tidak punya kesanggupan untuk memikulnya, sehingga di luar kesanggupan juga tidak dicatat sebagai dosa. Terus langsung kalimat lugasnya diungkapkan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami Allah, ampuni kami Allah, rahmati kami Allah, belas kasihani kami ya. Anta maulana, Engkau adalah pelindung kami ya. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan itu dari sesuatu yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Yang kita takutkan dan kita khawatirkan berkenaan dengan tanggung jawab dari amal tadi adalah adab atau siksa. Maka itu sama artinya agar Allah tidak menganggap kita, tidak menyiksa kita, tidak durhaka tidak murka kepada kita. Fangsurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, menghadapi orang-orang kafir ya. Dan fakta dalam keberimanan dan kepatuhan kita kepada Allah di antara musuh yang kita hadapi adalah orang-orang kafir ya. Dari beberapa musuh yang lain, satu orang kafir, dua orang munafik, tiga setan ya, empat hawa nafsu, tiga syahwat dunia, lima syahwat dunia. Ini musuh-musuh orang yang beriman yang bisa melemahkan semangatnya, yang bisa membelokkan jalannya, dan kita mintakan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai dari awal juz ketiga sampai di akhir surat Al-Baqarah yang secara keseluruhan syarat dengan persoalan keimanan ya dan ujian harapan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu secara ringkas isi dari buku yang saya tulis. Ada yang mau disampaikan, dipersilakan ya. Monggo. Iya, silakan Pak. Monggo, Mas. Langsung aja ya. Iya, silakan. Langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan tentang sedekah. Iya. Ini bertanya tentang sedekah ini bahwa jelas dalam Al-Quran
dalam Al-Quran disebutkan bahwa siapa yang bersedekah maka dia akan diganti 10 kali lipat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah penggantian ini berupa wujud yang real? Artinya ketika kita sedekah 100.000 maka akan diganti langsung juga dengan uang 1 juta. Apakah seperti itu atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu nanti penggantian itu di akhirat bukan di dunia, jadi bukan wujud real. Nah, kalau begitu kan sepertinya apa ya? Tadi disampaikan bahwa orang itu kan karakternya itu kan duniawi gitu. Jadi rata-rata orang bersedekah itu ya pengennya kembali duniawi, artinya uang juga kembali uang. Nah ini yang kadang-kadang banyak yang tidak paham. Nah ini sebenarnya bagaimana? Ya, baik. Apakah memang 10 kali lipat di duniawi atau di akhirat? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita samakan dulu ya pemahamannya tentang kalkulasi balasan dari sedekah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan. 10 kali lipatnya itu minimal, ya, karena bisa sampai 700 kali lipat di ayat 261 Al-Baqarah, bisa sampai 700 kali lipat. Bisa lebih dari itu tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah. Yang di ayat 261 diungkapkan al-afin katsirotin, lipat ganda yang banyak. Ya. Kalau di ayat lain diungkapkan bighairi hisab, tanpa hitungan lagi, sudah tak terhingga. Nah, satu yang tidak kita pahami dengan demikian adalah balasan dari amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk di antaranya bersedekah atau berinfak, itu berlipat ganda, jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang sudah kita lakukan berupa infak dan sedekah tadi. Itu satu. Kemudian kedua, ini terkait dengan pertanyaan wujudnya materi sebagaimana sedekah yang kita keluarkan atau tidak selalu berupa materi, dan apakah pemberian balasan yang berlipat ganda tadi di dunia atau di akhirat, ya, atau di dunia ya di akhirat juga. Saya kasih ilustrasi sederhana dulu. Kalau Pak Otot misalnya ya punya atasan namanya Bang Hasnan, misalnya Bang Hasnan ini kemudian memberikan uang kepada Pak Otot 100 juta ya. Ini umpama saja, nggak beneran. Kalau beneran kayaknya juga nggak ada uangnya. 100 juta. Kemudian Bang Hasnan ini menyampaikan pesan pada Pak Oto, 100 juta ini yang sekian buat ini, yang sekian untuk ini, yang sekian kasihkan ini, yang sekian digunakan untuk ini. Ada perintah-perintah dari pihak yang menitipkan harta tadi, yang memberikan kepercayaan harta pada Pak Oto. Kalau Pak Oto kemudian melaksanakan ya instruksi tadi dari pemilik harta yang menitipkan agar disalurkan tadi, Bang Hasnan kira-kira senang nggak? Senang kan? Karena amanahnya ditunaikan dengan baik. Kira-kira masih berpeluang nggak memberikan kepercayaan lagi? Masih, bahkan bisa lebih besar kan? Karena kemarin dikasih 100 juta untuk disalurkan benar. Tambah kuat kepercayaan Bang Hasnan pada Pak Oto, kemudian besok dikasih lagi untuk disalurkan, bisa jadi lebih banyak lagi. Paham ya? Kalau manusia saja bisa begitu terhadap orang yang amanah untuk menyalurkan harta yang dititipkan, apalagi Allah yang Maha Kasih Maha Sayang. Itu makna la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatku padamu. Dan bersyukur itu keterangan para ulama adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati perintahnya. Nikmat tadi disalurkan, digunakan untuk taat, itu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu ditunaikan, ya Allah akan tambahkan
semakin tinggi nilai kepercayaannya. Ya. Maka kalau orang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia sudah menyalurkan sesuai dengan perintahnya, ya dikasih lagi, lebih banyak lagi bisa jadi. Wujudnya apa tergantung amanah dari Allah yang diberikan pada kita, yang kita salurkan untuk apa yang Allah perintahkan tadi. Sehingga juga dimungkinkan kalau itu berupa harta atau materi yang kita salurkan sebagai sedekah, Allah akan ganti yang lipat ganda lebih banyak. Karena ternyata kita berlaku amanah menyalurkan untuk apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa jadi tidak dalam bentuk materi, tetapi akses-akses yang jauh lebih banyak, yang dengan itu juga wujud materi itu untuk melaksanakan perintah Allah menjadi lebih luas lagi. Artinya mungkin tidak langsung pada kita, tapi kemudian kita dikasih akses untuk melakukan ya kebaikan tadi lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dalam bentuk materi sebagaimana yang kita keluarkan, bisa dalam bentuk yang lain yang nilainya itu berkali lipat dari apa yang sudah kita lakukan. Karena tatkala kita berinfak bersedekah, itu artinya kita melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diberitakan. Ya. Jadi seperti itu. Sebagaimana sedekah itu sendiri tidak hanya berupa materi, dia bisa materi, bisa non materi, maka balasan terhadap sedekah pun juga bisa dalam bentuk materi maupun non materi. Ya, kullu ma'rufin sedekah, setiap semua kebaikan itu bernilai sedekah. Ya, karena itu balasan dari sedekah pun juga sebagaimana makna sedekah itu sendiri, bisa materi, bisa juga non materi, dengan kadar yang berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit menurut, ada kaitannya dengan keikhlasan enggak? Karena ada yang mengatakan kalau sedekah itu enggak ikhlas, ya enggak akan, Allah tidak akan mengganti 10 kali lipat karena tidak ikhlas itu. Dulu pernah ada Ustadz Kondang yang concern ke sedekah ya, sehingga jamaahnya itu sampai rela memberikan mobil, rumah, tapi tidak kembali ya. Itu kenapa? Karena mungkin tidak ikhlas gitu loh. Karena malu loh di depan banyak jamaah gitu, gimana ini 10 kali lipat, satu mobil bisa nanti kembali 10 mobil. Dia memberikan itu, ya, tapi kenyataannya tidak kembali 10 mobil ya. Ya banyak yang tertipu itu. Ya, itu apakah ada kaitannya dengan keikhlasan juga? Ya? Sedekah dan amal apapun yang diperintahkan oleh Allah sudah pasti sangat terkait dengan masalah keikhlasan. Nanti kita sampaikan bahwa perintah Allah untuk beramal itu mesti amal yang berkualitas, dan kualitas itu setidaknya dalam 3 yang kita sebutkan tadi: ikhlas niatnya, benar caranya, lakukan secara kontinu. Ya, khusus tentang ya ikhlas di dalam bersedekah ini, itu ada di bab yang kedua, ikhlas dan riya, di halaman 62. Nanti bisa dibaca di sini. Oke. Jadi pasti berkaitan dengan ikhlas. Cuman persoalan begini, nanti di penutup surat Al-Baqarah tadi ya sudah diungkapkan, walaupun Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan berbagai bentuk ketaatan, termasuk berkaitan dengan sarana-sarana finansial harta tadi dalam berbagai macam bentuknya, tetap berlaku apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka perintah Allah kepada kita untuk ikhlas itu juga tuntutannya sebatas maksimal kemampuan kita untuk bisa ikhlas. Oke. Nah, tetapi semaksimal kemampuan itu benar-benar mengerahkan segenap kemampuan kita untuk melaksanakan yang diperintahkan dari dalam hal ini adalah ikhlas. Ya. Perintah untuk memaksimalkan ya perintah, pelaksanaan perintah Allah di ayat 16 surat At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ini bentuk rahmat kasih sayang Allah. Karena seandainya Allah menetapkan, seandainya Allah menetapkan
Kalau nggak ikhlas 100% nggak diterima misalnya, maka kayaknya nggak ada yang diterima dari amal kita. Nggak ada yang 100% pasti. Betul nggak? Kalau sholat itu nggak diterima kecuali harus 100% khusyuk, kayaknya nggak ada yang diterima sholat kita. Tapi untungnya ya, kasih sayang Allah tidak menetapkan harus 100% hasilnya, tapi 100% usahanya. Mas tatok di situ. Nah, itulah rahmat Allah. Sehingga betul yang disabdakan Nabi, seseorang masuk surga lebih karena rahmat Allah. Kalau Allah menetapkan seperti itu, itulah rahmat Allah, sehingga memungkinkan kita untuk masuk surga, memungkinkan kita dengan keikhlasan yang mungkin kadarnya nggak 100% tetap diterima oleh Allah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih nonton ya, silakan. Masih ada korelasinya tentang keikhlasan tadi. Jadi ketika kita beramal soleh, semua amal soleh saya termasuk pada infak itu. Iya. Seluruh amal soleh termasuk infak. Kan kita itu punya pamrih ya Ustaz. Kalau tadi kalau Allah menjanjikan kalau kau keluarkan hartamu aku ganti gitu. Dan itu dengan harapannya tentu kita berikhtiar untuk percaya melakukannya. Tapi ada kalau yang kita saat ini rasakan itu seperti ini Ustaz. Kita beramal soleh, tapi amal soleh kita itu kan punya harapan pada satu pengharapan kita gitu Ustaz. Betul. Inginnya itu setelah kita beramal soleh itu terserah Allah. Alhamdulillah tentu dengan kesungguhan Allah mengabulkan. Tapi inginnya itu supaya tidak mengganggu hati, mengganggu pikiran, mengharapkan dari balasan dari amal soleh itu gitu. Tapi itu tuh belum bisa Ustaz. Jadi tetap aja ketika kita misalnya ada satu harapan besar pada sesuatu, kemudian kita melakukan ketaatan, misalnya kita mendawamkan sholat duha, tilawah banyak gitu. Tapi dalam hal ini itu ada harapan Allah kabulkan gitu Ustaz. Artinya itu apakah itu satu bentuk keikhlasan atau satu pemaksaan atau mendikte Allah? Itu belum bisa lepas gitu Ustaz. Kan ada nasihat dari dari salah satu guru kita juga, sudah beramal lupakan. Itu belum bisa Ustaz. Itu tahap teteh ada dalam tahap apa itu kalau seperti itu Ustaz. Jadi tetap saja ketika melakukan satu ketaatan itu pengharapannya itu lebih besar ini gitu loh. Misalnya ya Allah mudah-mudahan amal solehku ini engkau terima dan engkau kabulkan harapanku gitu Ustaz. Itu seperti apa Ustaz keikhlasannya? Ini pelajaran kita dulu Haji Hadis Jamiul Ulum wal Hikam. Cuman kalau lupa ya harap maklum. Jadi juga di Arba'in kalau Jamiul Ulum wal Hikam itu Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan beberapa hadis sehingga genap menjadi 50 hadis. Pada asalnya 42 hadis itu Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi. Lalu Ibnu Rajab Al-Hambali nambahi 8 hadis lagi. Beliau kasih nama judul yang baru untuk kitab beliau Jamiul Ulum wal Hikam. Nah, khususnya pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat itu. Nah, di sana ada derajat keikhlasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi kan beramal berharap apa itu kan? Imam Nawawi membagi 3 derajat bagi keikhlasan itu. Satu, orang yang melakukan amal taat pada Allah atau beribadah, dorongan terbesarnya motivasi dominannya karena rasa takut kepada Allah. Ini juga ikhlas karena takutnya kepada Allah. Selama takutnya kepada Allah yang memerintahkan ibadah atau ketaatan kepada diri itu, maka ikhlas. Bukan takut pada manusia, bukan takut pada makhluk, takut pada Allah. Lalu menggerakkannya untuk beramal. Imam Nawawi mengungkapkan orang yang ketaatannya didominasi oleh rasa takutnya kepada Allah,
itu kal ibadatil abid, seperti ibadahnya kaum budak. Artinya ilustrasi budak itu dalam kepatuhan kepada majikannya lebih karena rasa takut, tapi patuh dia. Nah, sehingga selama rasa takutnya kepada Allah lalu menggerakkan ia taat pada perintah Allah, ikhlasnya. Tapi ada derajat di atasnya, bukan rasa takut yang dominan yang menggerakkan dia taat atau melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, tetapi litsawab au lidukhulil jannah. Dorongan dominannya sehingga dia taat dan patuh pada Allah itu berharap pahala atau agar masuk surga. Ya. Artinya ada janji masuk surga, ada janji pahala, ada janji karunia yang akan Allah berikan dengan amal ketaatan yang dilakukan. Itu baca juga surat Al-Fat ayat 29, ya. Arahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Ini juga ikhlas karena yang diharapkan karunia dari Allah, pahala dari Allah. Itu surga yang dijanjikan dan disediakan oleh Allah. Maka ini juga ikhlas karena tetap tertuju kepada Allah dalam bentuk apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, yang tertinggi dari derajat keikhlasan adalah akal seseorang taat melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah itu sebagai ungkapan kesyukuran, terima kasih pada Allah. Di ketaatannya itu sebagai bentuk terima kasihnya pada Allah. Karena sebelum dia minta atau berharap, Allah sudah kasih kok. Iya kan? Kita belum sampai minta atau berharap, Allah sudah kasih banyak sekali yang kita nggak bisa ngitung itu. Itu saja belum diterima kasih itu. Itu saja kita belum mensyukuri. Sudah minta macam-macam. Maka orang yang ikhlas itu nggak disibukkan dengan apa yang belum ya diberikan. Yang sudah diberikan itu sudah menyibukkan dia untuk bersyukur pada Allah. Itu orang yang paling tinggi tingkat keikhlasannya. Nah, jadi kalaupun kita berharap karunia dari Allah, karunia itu macam-macam. Bisa termasuk kebutuhan-kebutuhan lahiriah, duniawi, materi. Asal kita mintakan kepada Allah itu boleh dan itu ikhlas dan Allah perintahkan. Ini di kitab Arba'in juga disebutkan juga dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juga. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali yang aku beri makan, mintalah makan kepadaku." Masih ingat ya? Wahai hamba-hambaku, kalian semua kehausan kecuali yang aku beri minum, mintalah minum kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian, mintalah pakaian kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, mintalah petunjuk padaku. Kebutuhan lahiriah maupun batiniah, kebutuhan materi maupun non materi, Allah perintahkan agar kita minta kepada Allah. Jadi nggak ada yang salah dengan harapan kita dan permintaan dalam doa tentang apa-apa yang kita butuhkan, kita sampaikan kepada Allah. Ketimbang butuh uang yang banyak, pengen sugih malah takon dukun, ya malah syirik kan? Kenapa nggak dimintakan kepada Allah? Justru Allah yang mempersilahkan kita untuk meminta kepadanya apa-apa yang kita butuhkan. Di situ akan kita tampakkan kebutuhan dan rasa bergantungnya dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Jadi bukan tidak ikhlas ketika kita memohon berharap sesuatu yang itu sifatnya materi, kebutuhan kita boleh. Hanya nanti kita akan diuji setelah doa dan usaha tadi. Ujian lagi, ujian iman. Berupa apa? Tawakal. Ya, karena tuntutannya kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bentuk pengabulannya apa? Kalau kita benar-benar iman kepada Allah, maka tidak ada keraguan sedikit pun apa yang kemudian Allah wujudkan itu memang itu yang terbaik bagi kita. Dan itu berarti tadi yang saya harapkan itu bisa jadi keliru. Karena kita mempersepsi sebagai hal yang baik dalam keterbatasan
ilmu kita. Sedangkan Allah kemudian mengabulkan sesuai dengan kesempurnaan ilmunya dan kemahabijaksanaannya. Nah, keimanan akan menjadikan kita berpikir positif terhadap apa yang diputuskan oleh Allah terhadap diri kita. Nah, di setiap episode itu nanti menjadi ujian-ujian bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nih, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang? Ya, mana? Silakan Ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di kampung kan sering adakan arisan, terus ada yang nabung, tabungan itu cukup nanti dipinjamkan dengan bunga 1%. Tapi bunganya itu nanti kembali ke kita lagi, itu termasuk riba kan? Ya. Baik. Ini kan sebenarnya persis dengan bank ini ya. Uang dikumpulkan, dikelola oleh bank, kemudian bisa dipinjamkan kembali, simpan pinjam atau dijalankan dalam bentuk usaha. Orang yang ya apa namanya yang punya tadi akan diberi uang yang dipinjam oleh bank untuk dijadikan usaha tadi, nanti akan dikembalikan dengan tambahan, atau orang yang pinjam tadi harus mengembalikan dengan tambahan gitu tadi 1% tadi misalnya gitu nih. Nah, jadi pertama nih, riba itu saya pernah sampaikan di sini ya. Prinsipnya begini, riba itu terjadi dalam transaksi hutang piutang itu dulu. Ya, riba itu terjadi dalam transaksi hutang piutang. Satu. Yang kedua, jangan sebut tadi arisan ya. Arisan itu sebetulnya transaksi hutang piutang. Ya. Arisan itu sebenarnya transaksi hutang piutang. Bagaimana memahami arisan itu hutang piutang? Karena saat arisan, jenengan dipasok berapa? Satu iurannya berapa? Satu orang 100.000 misalnya. Pesertanya ada 10 misalnya. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. Satu kali arisan yang dapat hari itu dia dapat 1 juta, betul ya? Padahal dia hanya mengeluarkan uang 100.000. Yang 900.000 itu uang siapa itu? Dipinjamkan kan? Dia harus secara rutin nanti setor terus. Berarti dalam arisan itu transaksi utang piutang. Dalam transaksi utang piutang tadi bisa terjadi riba, karena riba itu terjadi dalam transaksi utang piutang. Disebut riba itu seperti apa dalam transaksi utang piutang? Ya, ini tatkala riba itu artinya roba yarubu itu bertambah, bertumbuh. Artinya ada tambahan di situ. Tambahan dari nilai pokok. Jadi riba itu adalah tambahan dari nilai pokok yang dipinjam. Yakni saat dia mengembalikan hutang dalam tempo waktu tertentu, dia harus kembalikan dengan tambahan. Kadarnya seberapapun itu adalah riba. Oke. Tetapi kalau tambahan itu dari inisiatif yang meminjam, tidak disyaratkan oleh pihak yang memberi pinjaman, tapi yang meminjam itu dengan kerelaan hati nambahi sendiri, itu boleh dan itu bukan riba. Dan Nabi bahkan berikan motivasi, sebaik-baik peminjam, sebaik-baik penghutang adalah yang melebihkan saat ia mengembalikan hutangnya. Malah dimotivasi untuk nambahi. Tapi kalau yang mensyaratkan tambahan itu dari pihak yang memberi pinjaman atau yang memberikan hutang, itu riba. Hikmahnya adalah ada edukasi, tarbiyah, pendidikan yang Allah sampaikan, ya, bahwa orang yang melakukan kebaikan itu jangan berharap balasan dari manusia. Ya. Kalau kita menetapkan tambahan dari nilai uang yang kita pinjamkan, kita berharap balasan itu dari manusia. Maka kemudian dihukumi sebagai riba. Tapi kenapa kalau yang minjam tadi nambahi dengan kerelaan sendiri itu boleh? Karena itu bentuk terima kasih kepada manusia yang berbuat baik pada dirinya yang sudah ngasih pinjaman. Sehingga Nabi bersabda,
Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. Sebetulnya kalau difahami utuh kan indah sekali agama ini. Tidak semata-mata tambahannya, tetapi itu dari mana tambahan itu. Kalau dari pihak peminjam yang dengan kerelaan hati nambahi tadi, itu boleh bahkan dianjurkan. Tapi kalau tambahan itu dari pihak yang meminjamkan, nah itu berarti ada orang pinjam tuh karena butuh masih ditambah lagi dengan tanggungan untuk nambahin kan, tidak ada belas kasih. Nah agama ini ngajarkan kasih sayang di situ, ya. Sehingga orang yang melakukan praktek riba itu kan kehilangan sifat kasih sayang. Lalu dia menganggap keuntungan itu hanya dengan harta yang banyak, nggak peduli penderitaan orang lain. Nah, jadi dengan demikian kalau prakteknya seperti itu ditetapkan sejak awal untuk nambahi mau 1%, 0,5%, tetap saja itu riba. Ya walaupun kita sepakat untuk zina bareng-bareng misalnya, kalau itu sudah jelas dosa, mau sepakat nggak sepakat itu dosa. Ya benar ya. Ya di kekuatan iman dan ujian harta, itu berarti korelasinya sangat kuat. Iman yang kuat, insya Allah lulus ujian harta. Kalau yang nggak lulus berarti oknum. Kalau oknumnya banyak. Karena ya kadang-kadang ada yang kita lihat sebagai orang yang imannya bagus, tapi ternyata tidak lulus, terutama di unsur wanitanya. Jadi kekuatan iman dan ujian harta. Kalau laki-laki mungkin ditambah wanita. Ya. Cuman karena ini ayat-ayatnya lebih spesifik ke situ, jadi mungkin tidak membahas ya kesenangan duniawi yang lain ya. Jadi fokusnya di harta di sini. Terus? Apakah dengan ujian harta itu, misalnya orang kita penampakannya kekuatan imannya bagus, kemudian diuji, kalau korelasinya tadi bahwa iman yang bagus dia lulus ujian, tapi pas penampakan pada seseorang itu dia tidak lulus ujian, salahnya di mana? Sudah ya, nggak lulus itu salahnya di mana? Jangan-jangan salah soalnya gitu ya. Salah soalnya bukti salah yang buat soal gitu kan. Nyalahin Gusti Allah nanti. Ini Bu, ya sudah dan ya silakan berbuka terlebih dahulu. Kita kasih kesempatan berbuka dulu nanti sampai itu. Coba.
gagal dalam ujian tadi salahnya di mana itu nih? Kalau direvisi, kenapa ada oknum? Jawaban saya begini. Selama masih hidup di dunia, itu belum ada yang berhasil atau gagal. Selama masih hidup di dunia, belum ada yang dikatakan berhasil atau gagal. Kenapa? Karena fase kehidupan dunia itu adalah fase apa? Ujian. Berarti ujian masih berlangsung. Kalau waktu ujian masih ada, belum bisa dikatakan dia berhasil atau gagal. Ya. Maka keberhasilan dan kegagalan setelah nanti sudah ada penilaian dan pemberian balasan. Sedangkan penilaian dan pemberian balasan itu pasca kehidupan dunia. Dan Allah sebutkan di ayat 185 surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah yang menang. Jadi penilaian seorang itu menang, berhasil ketika sudah di akhirat. Jadi jangan tergesa menilai karena waktu pengerjaan soal masih ada. Ketika masa atau waktu ujian habis, maka selesai tidak selesai dikumpulkan. Lalu ada penilaian dan pemberian balasan. Jadi kita juga belum bisa mengatakan itu oknum. Hanya mungkin belum berhasil, masih ada waktunya. Ya. Gagal coba lagi, dan kegagalan bukan pada hasilnya, tetapi kesungguhan usaha yang dilakukan. Mungkin itu jawaban singkatnya. Mohon maaf pada kurang dan salahnya, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita sore hari ini dalam bedah buku yang diselenggarakan oleh FTV atas ini. Nah, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita bersama. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian buku kekuatan iman dan menjelaskan telah kita kaji oleh penulis langsung ya Ustaz Sigit Jureka dan Prof. Khairul, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa iman bukan hanya kemampuan seseorang, melainkan cinta kita kepada Allah, ridho terhadap ketentuannya, dan sikap bijak kita menghadapi ujian harta. Semoga Allah menanamkan keimanan yang kuat dalam hati kita, memberikan cinta yang tulus kepadanya. Mari kita tutup kajian bedah buku ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.